Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Di sini saya akan menyampaikan sebagian firman Tuhan yang tertulis dari Yohanes 4 ayat 4 dan beginilah bunyinya. Tetapi firman Tuhan, laiklah engkau marah. Sampai disinilah sebagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan memperingati satu perayaan yang besar. Dan perayaan itu menitik beratkan sebuah pemahaman yang sangat luar biasa kepada keberadaan kita. Bahwa ternyata seluar biasa apapun yang kita lakukan di dunia ini terkait tentang penginjilan kepada suatu bangsa, ternyata itu bukan karena usaha kita sendiri, meskipun kita dituntut untuk berangkat. Nabi yang kita bahas hari ini, yakni Nabi Yunus, merasa bahwa ia memiliki kepentingan di balik apa yang ia sudah lakukan. Dan ternyata ada yang terbelenggu dalam pikirannya. Dia sangat membenci satu kota yang besar, yang ini kota Niniwe. Dan kebenciannya itu ia luapkan. Malahan lewat doanya ia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut nyawanya, karena lebih baik dia mati daripada ia hidup. Pemahaman ini ketika kita lihat dari sudut pandang nasionalis, tentu sekali akan membenturkan paham-paham idealisme seseorang, bagaimana fanatiknya ia kepada bangsa yang ia cintai. Yunus mencintai bangsa Israel, tentu itu benar. Dan ketika Tuhan menyuruh ia keluar dari bangsanya untuk memberitakan firman kepada suku Niniwe supaya mereka bertobat, tentu ada sesuatu hal yang sangat signifikan dan begitu frontal terjadi. Bagaimana mungkin ia juga harus menyatakan bahwa kemurahan hati Allah akan terjadi kepada bangsa Niniwe, padahal serta-merta ia memahami bahwa penyertaan Allah itu nyata kepada bangsanya, bangsa Israel. Dan kini ketika kita memahami satu hal, ternyata karya keselamatan itu diperuntukkan secara universal. Tetapi cara untuk mendapatkan keselamatan itu memiliki eksistensi yang jelas, yakni perihal tentang mendapatkan dalam bentuk yang sangat eksklusif. Dan itulah yang kita terima dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya untuk memberitakan firman kepada seluruh bangsa hingga ke ujung bumi. Dan tidak ada pembeda-bedaan di sana. Dan ketika kita memahami satu hal, ternyata pertentangan yang dihadapi dulu pada gereja jemaat mula-mula adalah tentang agama Yahudi atau agama Kristen yang diterima oleh orang-orang Yahudi. Apakah agama Kristen tersebut akan menjadi agama universal? Karena orang-orang Yahudi berada dalam tempat yang disebut dengan diaspora yang menyebar, dan ada orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi. Itu mengapa kita semakin memahami satu hal, bahwa ternyata Rasul Paulus berkata di dalam Kristus tidak ada Yunani, tidak ada Yahudi. Yang ada adalah pribadi-pribadi yang telah ditebus dan diselamatkan itu. Dan kini saudaraku, apakah seorang nabi, hamba Tuhan, mampu berkata demikian dengan apa yang telah Tuhan lakukan kepada satu bangsa yang besar? Dan ketika kita melihat bagaimana cara Tuhan untuk mengajarkan dan mengarahkan Yunus untuk sadar dan insaf tentang keberadaannya, yakni dengan menggunakan satu pohon jarak. Ketika dia mencintai pohon jarak itu, merasa nyaman dengan keberadaan pohon jarak itu, dan ketika Tuhan mengambil, dia juga menggerutu. Hatinya tidak enak.
Dan kemudian Allah berkata, jika kamu bisa melakukan hal yang demikian padahal engkau tidak melakukan upaya untuk itu, apakah engkau tidak merasakan bagaimana aku sangat begitu kecewa ketika setiap orang yang telah aku ciptakan dengan sentuhan tanganku sendiri, mereka melakukan perbuatan-perbuatan bercela. Bahkan mereka tidak dapat membedakan mana tangan kanan, mana tangan kirinya karena keberdosaan mereka. Dan inilah luar biasanya Roh Kudus itu menuntun setiap para penginjil, para pemberita firman ketika mereka berangkat ke tempat yang mereka tidak ketahui. Mereka meninggalkan bangsa yang ia cintai. Mereka meninggalkan keluarga mereka untuk suatu misi yang sangat jelas, yakni perihal tentang kerajaan Allah. Maka saudaraku, jika saudara melakukan yang terbaik, yang baik, atau sesuatu hal yang luar biasa, jangan menggerutu jika hal yang saudara lihat semakin bertumbuh, berkembang, dan dinikmati oleh orang banyak, padahal mereka bukan sama bangsanya dengan kita. Tetapi lihatlah, kemahakuasaan Allah ingin dinyatakan dalam setiap pekerjaan saudara. Tetapi ingat satu hal, jika Tuhan mengizinkan kita melakukan perkara itu, yang harus dimuliakan adalah Tuhan sendiri, bukan pribadi kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau mengingatkan kami supaya jangan ada ucapan kami yang bercela yang mendahului pikiran kami, supaya apapun yang boleh kami lakukan Bapa, semuanya menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Tidak ada pengertian-pengertian yang bertambah dalam pengertian kami sendiri bahwa itu adalah usaha kami. Berkati kami Bapa, jika Engkau mengizinkan kami menjadi para pemberita kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Nama-Mu lah yang harus senantiasa dimuliakan. Ampunkan dosa kami dalam Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.